Unit Scoopy. Unit Scoopy 2020 akhir. Ini ya Mas, unit jenengan tak cek. Keluhan pertama dulu Mas. Keluhan pertama dulu cek. Ini punya jenengan ketika di gas awal atau akselerasi ya Mas, lebih ke akselerasi kan ada bunyi gredek 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 gitu kan, kurang lebih seperti itu. Nah, sudah tak cek Mas, permasalahannya cuma di bagian kampas ganda punya jenengan. Kampas ganda Mas. Nah, terlihat Mas, kampas gandane punya jenengan, tapak kampas ganda atau plate gosong ya Mas. Terus sing nyebabke bunyi Mas. Nah, terlalu lentur Mas. Lebih ke per kampas ganda berarti Mas punya jenengan sing bermasalah. Jadi ketika digas RPM rendah ya, itu langsung tak gitu loh. Jadi ndak ngikutin RPM sebenarnya. Dia lebih up dulu daripada ngikuti RPM bukaan gas. Nah, ini Mas, masalahnya punya jenengan sing bermasalah cuman di bagian lebih ke per Mas. Kalau kampas gandane sih masih tebel ya Mas, kampas gandane masih tebal punya jenengan. Cuman masalah per Mas, per kampas ganda terlalu lentur punya jenengan. Nah, terus ki Mas. Nah, tak zoom. Ki Mas sing salah satu nyebabke bunyi nah ini loh Mas. Bagian depan punya jenengan ki wis bersentuhan langsung. Masalahnya satu. Mungkin bagian sini memang tebal Mas, masih tebal ya. Cuman di bagian samping sini Mas sudah mengalami penurunan ketinggian. Intinya tidak sama Mas tingginya. Otomatis ini Mas yang natap cetak 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 gitu. Cuman satu ini Mas yang bermasalah. Kalau lainnya aduh aman Mas. Belum. Yang ini juga belum. Tapi satu ini Mas. Kalau direkondisikan tidak bisa. Jenengan harus beli set kampas ganda. Satu set 3 biji. Kesimpulannya sih bermasalah ini berarti Mas. Cetek cetek cetek. Nah, natap ini Mas. Nah, bersentuhan langsung dengan lonceng ganda Mas. Nah, kesimpulan kampas ganda punya jenengan wajib ganti. Terus tak cek bagian roller, terus fidel, terus rumah roller sama pislet. Itu ya. Roller apa Mas? Roller sementara aman. Untuk bagian roller punya jenengan aman. Terus pislet. Oh, paling ya silker as Mas wajib ganti punya jenengan. Terus pislet ganti ya Mas punya jenengan, pislet ganti yang menyebabkan RPM idle atau RPM bawah tak 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 tak. Tapi ketika dibuat akselerasi ya ini Mas, kampas ganda punya jenengan. Jadi kalau bersihkan punya jenengan ganti kampas ganda. Direkondisikan Mas, tidak bisa. Masalah wis separuh Mas. Separuh ki habis. Separuh udah. Terus masalah starter kadang konek kadang enggak atau kadang mati kadang enggak Mas. Sensor CKP kode 52. Nah, nanti tak cek bagian CKP nih Mas. Nah, monggo punya jenengan. Kita buka ya Mas. Nah, kampas ganda Mas. Habis separuh. Nah, ini loh Mas. Saya natap bagian lonceng ganda punya jenengan. Tapi yang sebelah enggak. Tapi sudah habis Mas. Nah, miring. Termakan atau kemakan separuh.
mungkin sering nanjak terus Mas, medannya medan tanjakan ya, maklum kalau ini sampai kosong. Masalah kampas ganda punya jenengan wajib ganti, XCD harga lumayan mahal Mas, kalau untuk yang XCD ya. Nah, terlalu lentur Mas, tapi lebih dominan ke bagian dudukan kampas ganda atau plat kampas ganda yang sing bunyi kretek-kretek. Nah, kalau servis CVT tuh Mas, servis CVT shock filter tak cuci, terus throttle body juga nanti tak bersihkan punya jenengan. Tak bersihkan secara manual Mas, untuk throttle body menghindari semprot cleaner injeksi dari lubang filter Mas. Lebih tak lepas bagian throttle body, tak bersihkan secara manual. Kemudian box filter juga nanti tak cuci, box filter juga tak cuci punya jenengan. Terus CVT tak bersihkan, seal keras ganti. Nah, throttle body punya jenengan Mas, tetap tak lepas secara manual, tak bersihkan secara manual Mas, bagian throttle body punya jenengan ya. Tak bersihkan secara manual Mas. Terus bagian intake throttle body juga nanti tak bersihkan, ini kondisi sebelum dibersihkan ya Mas. Terus nah, bagian lubang intake punya jenengan Mas, kotor banget. Cukup disemprot pakai cleaner injeksi, tapi catatannya piston dalam kondisi TMA Mas. Untuk menghindari kotoran langsung masuk ke bagian ruang pembakaran. Kalau kondisi TMA berarti kan klep in dan X dalam keadaan menutup. Cara nyetingnya Mas dari sebelah sini. Nah, di poros keras ini ada tanda titik Mas. Titik ini harus menghadap ke depan. Ingat ya, harus menghadap ke depan dalam kondisi TMA. Jangan sampai dalam kondisi overlap. Kalau kondisi overlap berarti malah buka semua in dan X. Harus dalam kondisi TMA. Itu. Kalau sudah tinggal semprot bagian lubang intake manifold pakai cleaner injeksi, cleaner karbu macam itu. Oke, lanjut cek bagian bagian sensor CKP kode mil 52. Cek sensor CKP kode mil 52. Cocok sip. Hmm, 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 hmm. Nah, ini namanya sensor CKP. Tapi 1, 2, 3, 4. Sebelum fonish cek dulu kabel-kabel apakah ada yang short, terkoneksi bagian ground. Nah, pengecekan di bagian CKP ya Mas, ini pengecekan apakah ada jalur yang terkoneksi dengan massa atau ada kabel yang putus. Ini kabel jalur CKP, kabel ini dulu dicek, output CKP itunya dicek. Kalau tidak ada masalah berarti ya memang ininya yang bermasalah, karena timbul kode mil 52 ketika itu mesin mati tidak bisa starter. Dan hati-hati ketika jenengan mau beli sensor CKP ya. Diperhatikan kakinya Mas. Misalkan ini kaki 4. 1, 2, 3, 4. Ini satu panjang, 3 pendek. Ini yang pendek 1,
2, 3, 1 panjang. Jangan sampai salah atau jangan sampai tertukar karena jenisnya banyak. Bisa PNP dengan Vario, bisa PNP dengan Hit. Di bawahnya ini kan PIT 2019 katakan 2020 akhir. Itu memiliki 1, 2, 3, 4 kaki, 1 panjang, 3 pendek. Tuh, ada juga yang ininya di sini, di samping kayak Vario itu biasanya kan ada yang di samping di sini. Itu Mas, kalau beli sensor CKP buka dulu. Kakinya 1 panjang, 3 pendek. Seperti itu kaki 4. Terus biasanya ada Mas, kalau sensor CKP misalkan indikator milnya 52 nyala cukup dibersihkan. Riskan Mas, percuma. Kalau di tempat saya Mas, tak cek dulu kabelnya mengalami short atau enggak, kemudian cek pakai alat. Kalau memang bermasalah ya ganti, enggak ada rekondisi percuma Mas, kasihan konsumen. Kalau memang ini udah rusak ya ganti, usahakan yang original. Usahakan yang original walaupun harganya mahal 200 lebih katakan. Usahakan pakai yang original Mas, dan pastinya kakinya harus sesuai untuk sensor CKP karena ini enggak pakai dinamo starter. Ini kaitannya sama double starter. Dikirim oleh yang namanya sinyal sensor CKP. Nih. Nah, ciri-ciri sensor CKP bermasalah, Mas. Standar samping sudah off. Nah, bunyi cedik-cedik. Kalau tak putar magnet, perhatikan kodenya nanti. Udah bisa malah. Bentar, tak cek dulu. HP sudah terpasang. Nah, hmm, hmm. Loh, hmm, hmm. Hmm, hmm. Error.